Shalom, Jemaat Gemindo Nazaret yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Saat ini kita akan memulai ibadah rumah tangga Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Ibadah ini akan kita lakukan secara online. Untuk itu, mari kita semua persiapkan hati dan pikiran kita sehingga kita dapat mengikuti ibadah ini secara sungguh-sungguh agar kita dapat memuji memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman akan disampaikan hamba-Nya dengan hikmat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita masuk dalam nyanyian pembukaan yang terambil dari NKB nomor 5, bait yang pertama dan yang kedua. Seluruh dunia, hai nyanyikanlah. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di atas kerajaan sorga, Tuhan yang kami kenal, kami sembah, kami puji dan kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tak putus-putus kami mengucap syukur atas cinta, kasih dan pertolongan yang telah Engkau berikan kepada kami di sepanjang kehidupan kami, di mana kami bisa menikmati nafas kehidupan, kami bisa beraktivitas dengan baik, dan kami juga telah melakukan seluruh kegiatan, tindakan, dan pekerjaan kami di hari Rabu yang indah ini dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami ingin duduk diam di hadapan-Mu, memuji memuliakan nama-Mu, dan mendengarkan firman yang Engkau akan sampaikan melalui hamba-Mu. Kiranya Roh Kudus akan menguasai hati dan pikiran kami, sehingga ibadah yang kami lakukan secara online ini dapat berjalan dengan baik dan dengan benar. Berkati hamba Tuhan yang akan membawakan firman Tuhan nanti, dan berkati juga sarana dan prasarana yang kami gunakan untuk ibadah pada malam hari ini, sehingga dapat berjalan dengan baik, dengan benar. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami ingin menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga sampai dengan selesai hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Kita nyanyikan NKB nomor 21, bait yang pertama, Ku diberikan kidung baru.
Saat ini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman Tuhan, yang mana pada malam hari ini pelayan firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Penatua Wemi Amanu Punyo. Kami persilakan hambanya. Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa bertemu lagi dalam ibadah rumah tangga pada malam hari ini, hari Rabu tanggal 25 Agustus tahun 2021. Bersama dengan saya, Penatua Wemi Amanu Punyo, yang kebetulan sekali saya bertugas untuk menjadi pelayan firman dalam ibadah rumah tangga malam hari ini. Sebelum kita masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa mohon bimbingan, pertolongan daripada Roh Kudus. Ya Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami boleh mengucap syukur Tuhan bahwa pada malam hari ini kami keluarga, lepas keluarga, Gemindo Jemaat Nazaret boleh berkumpul dalam ibadah rumah tangga. Tuhan Yesus, sebelum kami mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, biarlah kami boleh diberkati, boleh disertai oleh tuntunan Roh Kudus, agar apa yang kami dengar, kami dapatkan pada malam hari ini bisa menjadi satu panduan, satu acuan dalam kehidupan kami keluarga Kristen. Kami sudah memuji memuliakan nama Tuhan, maka tiba saatnya biarlah Tuhan yang mau berfirman, hamba-Mu yang dipakai untuk menyampaikan berita firman Tuhan pada malam hari ini, biarlah hanya menjadi alat yang kecil untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebagai anak-anak-Mu, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan sebagai nats firman Tuhan pada malam hari ini, saya ambil dari kitab kudus perjanjian lama, tepatnya dari 2 Tawarikh 30 ayat yang ke-7. 2 Tawarikh 30 ayatnya yang ke-7. Kalau kita lihat perikopnya adalah Hizkia merayakan Paskah. Demikian firman Tuhan. Janganlah berlaku seperti nenek moyangmu dan saudara-saudaramu yang berubah setia terhadap Tuhan, Allah nenek moyang mereka, sehingga ia membuat mereka menjadi kedahsyatan seperti yang kamu lihat sendiri. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita semua yang tidak hanya mendengarkan, tapi juga dapat melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada malam hari ini kita akan berbicara satu tema yang bercerita tentang ketidakkonsistenan. Lengkapnya adalah ketidakkonsistenan bisa membuat hidup kita tenggelam. Kalau kita bicara tentang konsisten, mungkin contoh soal yang paling mudah untuk saya gambarkan adalah kita melihat seorang petani. Ya, kita bisa melihat bagaimana seorang petani, mereka bangun pagi-pagi, kemudian mereka membawa seluruh perlengkapan kerja mereka termasuk pupuk, alat penyiram dan sebagainya menuju ke sawah tempat di mana mereka menanam tanaman mereka. Nah, hal ini mereka lakukan setiap hari dengan waktu yang hampir sama, dengan rentang waktu yang juga hampir sama. Di atas konsisten itu ada yang disebut dengan persistence. Tetapi kalau persistence biasanya agak lebih tinggi dia. Ya, saya ambillah kata konsisten. Petani itu, ya,
ketika mereka mulai menggarap tanahnya, kemudian mereka mulai memupuk tanahnya, kemudian mereka mulai menanam apa yang ingin mereka tanam, dia harus konsisten hari demi hari sampai dengan masa panen daripada tanaman yang dia tanam tersebut. Kenapa harus demikian? Ya karena kalau mereka tidak melakukan hal-hal yang seperti ini berulang-ulang sampai dengan masa panen mereka, maka hasil panen yang mereka dapatkan tentu tidak akan memuaskan. Ya, kita tahu ketika mereka menanam tanaman tersebut, pasti banyak kendala yang mereka hadapi. Ya, saya bisa berbicara sedikit karena memang waktu saya masih di Kota Malang dulu, saya pernah sempat menanam bawang, walaupun mungkin tidak besar lahannya. Jadi saya tahu persis, ya, tanaman bawang ini sangat rentan sekali dengan apa yang kita sebut dengan embun pagi. Ya. Dan biasanya kalau sudah kena embun pagi-pagi, si petani tersebut harus menyemprotkannya dengan obat, ya, untuk merontokkan embun tersebut. Karena kalau tidak, dia akan busuk dan akan diserang oleh ulat. Nah, pekerjaan yang berulang-ulang yang dilakukan ini tentunya akan membuahkan hasil yang baik, ya, karena dengan ketidakkonsistenan yang dilakukan oleh si petani, maka hasilnya pun tidak akan baik. Di dalam kehidupan kita juga sama. Kita mungkin pernah menjumpai atau mengenal seseorang yang dengan mudahnya berubah pikiran. Ia tidak pernah bisa mempunyai satu pendirian yang tetap atau teguh. Hanya dengan sedikit masukan dari kiri kanan, ia bisa langsung mengubah keputusannya. Orang yang seperti ini tentulah sangat merepotkan. Kita tidak pernah tahu apa yang ia katakan itu sesuatu yang pasti atau masih akan berubah-ubah lagi. Bisa jadi sekarang ia berkata mau, tetapi nanti malam ia berubah pikiran, bisa menjadi tidak mau. Orang yang demikian, seperti yang tadi saya katakan, bisa disebut dengan tidak konsisten. Akan sangat sulit bagi orang lain untuk menaruh kepercayaan kepadanya. Dan orang itu sendiri pun akan sukar untuk bisa mencapai suatu kesuksesan, ya, karena ketidakkonsistenan dia tadi. Sikap konsisten bukan saja sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga dalam kehidupan rohani kita. Ada banyak orang yang ketika sedang terjepit masalah, datang kepada Tuhan dengan begitu banyak janji, menangis dan sebagainya. Namun begitu keadaan mereka sudah mulai dipulihkan oleh Tuhan, bahkan diberkati dengan begitu luar biasa, mereka mulai lupa, mereka mulai sombong, dan mulai berubah setia kepada Tuhan. Mereka lupa kepada janji-janji dan komitmennya kepada Tuhan. Tidak heran jika mereka diangkat Tuhan sesaat saja, lalu mereka akan tenggelam kembali. Sebab Tuhan tidak bisa memberikan kepercayaannya kepada mereka. Artinya begini, bukan karena kita tidak mampu menerima berkat Tuhan, tetapi karena ketidakkonsistenan kitalah yang seringkali membuat hidup kita menjadi tenggelam. Kita mungkin sangat cakap di dalam bekerja, kita pandai mengelola keuangan, kita pun punya bakat dan talenta, tetapi semua itu akan sia-sia jika tidak dibarengi dengan sikap yang konsisten. Dengan selalu melayangkan mata kepada kasih sayang Tuhan, kita harus belajar bertekun, tidak berubah setia, dan taat kepada Tuhan dalam segala keadaan. Maka kita akan menjadi orang yang tidak bisa ditenggelamkan oleh keadaan. Dan apabila keadaan berubah,
dan sangat tidak menguntungkan, ataupun sepasukan masalah datang menyerbu dan gelombang krisis menghantam silih berganti, tetapi dengan tangan kuat yang menopang kita akan tetap menjaga kita untuk kita selalu berada di atas, sehingga kita tidak akan pernah berakhir dalam keadaan tenggelam. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, kita juga berharap bahwa kita harus memelihara konsistensi kita dengan Tuhan, menjaga konsistensi kita dengan Tuhan. Contoh soal yang paling gampang yang pada malam hari ini, kita beribadah, berkumpul bersama-sama, menyanyi memuliakan nama Tuhan, memberikan persembahan. Ini adalah satu bentuk konsistensi kita kepada Tuhan dalam bentuk ibadah. Dan andai kata ini kita pelihara, kita jaga dengan baik dan benar, maka saya terlalu yakin dan percaya Tuhan akan memberkati kehidupan kita. Tuhan akan memelihara kehidupan kita. Tuhan akan menjaga setiap keluar masuk jalan kita. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, apabila kita lakukan dengan konsisten terhadap Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita semua. Demikian pemberitaan firman Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga apa yang boleh saya sampaikan pada malam hari ini bisa menjadi rema, bisa menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan hamba-Nya, kiranya firman Tuhan itu akan tinggal di dalam hati dan pikiran kita semua, agar kiranya firman Tuhan itu boleh menjadi cahaya di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat melangkah di dunia ini dengan cahaya yang berasal dari Tuhan Yesus. Mari kita sambut firman Tuhan dengan NKB 116, bait yang pertama, siapa yang berpegang. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah kita dikuatkan oleh firman Tuhan yang baru saja dibawakan oleh hamba-Nya, Penatua Wemi Amanupunyo, untuk itu mari kita mengucap syukur lewat ucapan syukur yang akan kita letakkan di hadapan Tuhan saat ini. Namun sebelum kita memberikan persembahan, mari kita mendengarkan ajakan firman Tuhan yang terambil dari Esra 2 pasal ayat yang ke-68 yang berbunyi, beberapa kepala kaum keluarga tatkala datang ke rumah Tuhan yang di Yerusalem mempersembahkan persembahan sukarela guna pembangunan rumah Allah pada tempatnya semula. Mari kita nyanyikan nyanyian pengiring Betapa Hatiku.
Mari kita doakan persembahan kita. Tuhan Yesus yang sangat baik, Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber berkat untuk kehidupan kami semua. Kami percaya, kami hidup sampai sekarang ini, itu adalah anugerah yang Tuhan Yesus berikan. Dan kami juga percaya saat ini Tuhan Yesus Kristus telah memberikan kami kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan kami lewat firman Tuhan yang baru saja kami dengar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajari kami Tuhan untuk menjadi orang yang taat di dalam mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan juga telah menggerakkan hati kami untuk membawa persembahan syukur di hadapan Tuhan. Berkati persembahan syukur yang telah terkumpul ini Tuhan, agar kiranya dapat kami pergunakan untuk pelayanan kami, khususnya di tengah-tengah gerejamu Gemindo Nazaret. Berkati kami setiap para hamba-Mu yang akan mengolah persembahan tersebut, agar kiranya kami mempunyai hikmat dan mempunyai roh takut akan Tuhan, sehingga ketika kami mempergunakannya, kami dapat mempergunakannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak-Mu, bukan dengan kehendak kami, tetapi hanya kehendak-Mu yang akan terjadi di dalam setiap persembahan yang akan kami gunakan di dalam pelayanan kami, di tengah-tengah pelayanan gereja Gemindo Nazaret. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami ingin menyerahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari keluarga Mamangkai. Tenanglah kini hati
sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat, di mana doa syafaat ini akan dibawakan oleh hambanya, yaitu Penatua Wemi Amanyu Punyo. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keluarga Kristen yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih. Begitu besar kasih sayang Tuhan, cinta Tuhan dalam kehidupan kami semua. Kalau tadi kami sudah boleh menyanyi memuliakan nama Tuhan, membesarkan nama Tuhan, kami sudah juga boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Maka pada malam hari ini kami ingin menaikkan doa serta permohonan-permohonan yang kami bawakan sebagai satu bentuk harapan kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Bagaimana Tuhan sudah menyertai setiap kehidupan kami semua, keluarga Kristen Jemaat Gemindo Nazaret yang Tuhan kasihi ini. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami penuh-penuh dalam tangan Tuhan. Baik itu pekerjaan kami, usaha kami, sekolah anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Karena kami yakin percaya bahwa dengan bimbingan serta tuntunan daripada Tuhan Yesus, maka apa yang kami lakukan, kami kerjakan, semuanya akan mendatangkan hasil yang terbaik bagi puji hormat kemuliaan nama Tuhan. Kehidupan kami Tuhan Yesus jaga pelihara, berkati selalu dengan segala kendala, dengan segala permasalahan yang ada. Kami percaya Tuhan akan selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami juga berdoa untuk keluarga Kristen yang sedang sakit, khususnya jemaat Gemindo Nazaret yang tidak bisa hamba sebutkan satu persatu, tetapi hamba telah yakin dan percaya bahwa jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan menyertai kehidupan saudara-saudara kami, keluarga Kristen Jemaat Nazaret yang sedang sakit. Tuhan sebagai dokter, sebagai imam, sebagai tabib yang luar biasa akan memberikan kesembuhan, kepulihan yang heran bagi keluarga jemaat Gemindo Nazaret, baik yang sedang dalam kesakitan maupun yang sedang dalam proses penyembuhan. Biarlah berkat pertolongan penyertaan daripada Tuhan yang akan memberikan kesembuhan total kepada mereka semua. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan Yesus mau menjaga pelihara bangsa dan negara ini. Pemimpin yang sudah dipercayakan untuk memimpin bangsa ini, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah, dari presiden sampai dengan tingkat RT. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan, marifat, kebaikan kepada mereka semua, agar mereka boleh menjadi pemimpin yang baik, pemimpin yang benar, pemimpin yang memberikan ketentraman bagi kehidupan masyarakat bangsa kita ini. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan yang sudah Tuhan berikan untuk bangsa Indonesia. Gereja kami juga kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan mau memberkati setiap pelayanan gereja kami. Dan kami percaya Tuhan juga sudah mengetahui bahwa begitu banyak biaya-biaya yang kami butuhkan, baik untuk pelayanan kami maupun juga untuk renovasi aula maupun perbaikan gedung gereja kami. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang kaya.
Engkaulah Allah yang empunya segala-galanya. Rumahmu kami gunakan sebagai tempat untuk bersekutu, beribadah, memuliakan nama Tuhan. Oleh karena itu Bapa, kami terlalu yakin dan percaya bahwa Tuhan akan mengirimkan berkat-berkat-Mu yang melimpah di dalam kami menjalankan pelayanan gereja kami. Dan kami semua yang terlibat di dalamnya, baik itu jemaat, baik itu majelis ataupun pendeta, Tuhan mau memberkati kami semua. Kepercayaan yang sudah diberikan kepada kami untuk menjadi pelayan-Mu, biarlah boleh kami gunakan dengan sebaik-baiknya, kami lakukan dengan sebaik-baiknya, demi puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah permohonan kami, inilah harapan-harapan kami Tuhan Yesus. Miringkan telinga pengasihan Tuhan, lalu dengar dan sahutilah setiap permohonan doa kami. Tidak sempurna dan jauh daripada sempurna, biarlah kesempurnaan yang datangnya daripada Tuhan yang akan menjawab setiap permohonan kami. Dan kesempurnaan itu juga kami sambut, kami sampaikan lewat doa sempurna yang sudah Tuhan ajarkan bagi kami semua. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk ke dalam pengutusan. Pergilah dan penuhilah tugas panggilanmu di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu semua dari sekarang sampai Maranatha. Amin.
Demikian ibadah rumah tangga pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dapat menjadi kekuatan kita dan sukacita kita di dalam menjalankan kehidupan kita hari lepas hari. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan aku menolong orang lain, manis dan sopan selalu.